Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin. Amin Allahumma amin. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Wa sunnah lil ghuslil wajibi wal mandubi tasmiyatun awwalahu, dan disunahkan bagi mandi yang wajib dan mandi yang sunnah oleh membaca bismillah. Awwalahu, pada permulaan mandi. Wa izalatu qadharin tahirin, dan menghilangkan kotoran yang suci. Kamaniyin, seperti mani. Wa mukhatin, dan ingus. Wa najisin, dan kotoran yang najis. Kamadhiyin, seperti madhi. Wa in kafalahuma ghaslatun wahidatun, dan sekalipun memadai lahuma, bagi keduanya, hadas dan kotoran yang najis, oleh satu kali basuhan. Wa an yabula man anzala qabla an yaghtasila liyakhruja ma baqiya bimajarahu, dan bahwa kencing terlebih dahulu oleh seseorang. Wa an yabula, dan bahwa kencing terlebih dahulu man, oleh orang, anzala, yang keluar mani oleh orang, qabla an yaghtasila, sebelum bahwa ia mandi, liyakhruja ma baqiya bimajrahu, agar supaya keluar oleh apa yang tersisa pada tempat jalannya kencing. Fa ba'da izalatil qadhari madmadatun wastinsyaqun summa wudu'un kamilan, maka sesudah menghilangkan kotoran, maka disunatkan oleh kumur-kumur dan istinsak. Summa wudu'un, kemudian disunatkan berwudu' kamilan, padahal sempurna sampai kaki. Lil ittiba'i, dalil semuanya karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Syaikhani, meriwayatkan akan ittiba oleh dua syekh, yakni Bukhari Muslim. Wa yusannu lahu istishabuhu ilal faraghi, disunnahkan baginya, bagi yang mandi, istishabuhu, oleh mengekalkan wudu, ilal faraghi, sampai rampungnya mandi. Hatta law ahdasa sunnalahu i'adatuhu, sampai-sampai andai berhadas oleh orang yang mandi di tengah-tengah mandi, maka disunahkan baginya oleh mengulangi wudu. Wa za'mul mahamili ikhtisasahu bil ghusl wajibi dha'ifun, adapun anggapan Imam Al-Mahamili akan ketertentuan wudu dengan mandi yang wajib, yaitu pendapat yang dhaif.
Wal afdalu adamu ta'khiri ghasli qadamaihi anil ghusli. Adapun yang paling afdalnya yaitu ketiadaan menunda membasuh dua telapak kakinya daripada mandi. Kama sarraha bihi fir raudhati, sebagaimana menjelaskan oleh Imam Nawawi dengan adamu ta'khiri ghasli qadamaihi di dalam kitab Raudhatul Talibin. Wa in sabata ta'khiruhuma fil Bukhari, sekalipun sabit oleh menunda dua kaki di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Walau tawaddu'a asna al-ghusli aw ba'dahu hasala lahu aslu sunnati lakinil afdalu taqdimuhu. Andai wudu oleh seseorang pada tengah-tengah mandi atau sesudah mandi, maka hasil baginya oleh asal kesunahan. Akan tetapi adapun yang paling afdal taqdimuhu, yaitu mendahulukan wudu, membelakangkan mandi. Wa yukrahu tarkuhu, dan dimakruhkan oleh meninggalkan wudu. Wa yanwi bihi sunnatal ghusli in tajarradat janabatuhu anil asghari, dan niat ia dengan wuduknya akan kesunahan mandi jikalau sunyi oleh janabatnya dari hadas kecil. Wa illa, jikalau tidak sunyi yakni punya hadas kecil, nawa bihi raf'al hadasil asghari, maka niat ia dengan wudunya akan mengangkat hadas yang kecil, au wahu, atau seumpama mengangkat hadas yang kecil. Khurujan min khilafi mujibihi, karena keluar dari khilafnya ulama yang mewajibkan niat hadas kecil. Al-qaili, yang berpendapat bi adamil indiraji, dengan ketiadaan include. Walau ahdasa ba'da irtifa'i janabatin a'dha al-wudu'i lazimahul wudu'u murattaban bin niyati. Jikalau berhadas oleh seseorang sesudah terangkatnya janabah, a'dha al-wudu'i, akan anggota wudu, ba'da irtifa'i janabati a'dha'il wudu'i, mudhafil aja. Jikalau berhadas oleh seseorang sesudah terangkatnya junub daripada anggota-anggota wudu, lazimahul wudu'u murattaban bin niyati, maka wajib akan dia oleh wudu padahal tertib dengan niatnya. Fata'ahudu ma'atifa, wallahu a'lam bisawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini kajian kita memasuki pembahasan yang keempat dari beberapa pembahasan terkait dengan mandi. Setidak-tidaknya ada 7 bahasan berbicara tentang mandi. Yang pertama, definisi mandi, baik dalam etimologi maupun terminologi, dan itu sudah kita bahas. Yang kedua, berbicara hal-hal yang mewajibkan mandi. Hal-hal apa yang membuat mandi jadi wajib, itu sudah juga kita bahas. Kemudian itu yang ketiga, tentang mandi sunat, sudah kita bahas. Yang keempat, tentang rukun-rukun mandi atau fardu mandi, sudah kita bahas. Nah, malam hari ini mulai kita akan membahas tentang hal-hal yang sunnah di dalam mandi, baik mandi wajib maupun mandi sunat kayak mandi Jumat. Tidak banyak hal-hal yang disunatkan mandi, cuman ada tiga doang.
Sunnah mandi jumlahnya ada 3. Yang pertama sunnah sebelum mandi. Yang kedua sunnah ketika mandi. Ketiga sunnah sesudah mandi. 3 doang. Tapi 3 ini isinya banyak. 3 ini isinya banyak. Al-Imam Al-Allama Ar-Rahmani di dalam kitab beliau Ar-Rahimiyah menyebutkan ada 28 sunat. 3 nih kalau dipaparin. Ada 28 sunat. Akan tetapi Al-Imam Al-Faqihi di dalam kitab Al-Kifayah dalam mensyarahi kitab Bidayatul Hidayah Al-Imamul Ghazali, Imam Al-Faqihi bilang sunat mandi itu ada 45. Banyak 3 doang, dalamnya banyak, ada banyak. Jadi saya belum nerangin praktek mandi, masih teori. Bagaimana mandi junubnya Nabi Muhammad, bagaimana mandi Jumatnya Nabi Muhammad, begitu. Kita belum ke sana praktek. Kita masih memilah-milah mana yang wajib, mana yang sunnah, masih memilah dari praktek keseluruhan itu. Nah, ini sunnah mandi ini banyak. Nah, sesudah kita membahas tentang rukun-rukun mandi, akanlah kita bahas tentang sunnah-sunnah mandi. Jadi adab-adab mandi, baik mandi wajib maupun mandi sunnah. Yang pertama sunnah sebelum mandi. Banyak, kan ada 3. Sunnah sebelum mandi, sunnah ketika mandi, sunnah sesudah mandi. Yang pertama sunnah sebelum mandi adalah membaca bismillah. Membaca bismillah ini ada turunannya. Fathul Mu'in hanya menyebut bismillah saja. Ada sunnah sebelum bismillah, ada sunnah sesudah bismillah dalam mandi. Kalau pengen sempurna, sebelum bismillah ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu sebelum bismillah, baru bismillah. Sesudah bismillah tahmid, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura wal islama nura rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatini wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Udah 3 sunnah bismillah. Ada sunnah sebelum bismillah, sunnah bismillah, sunnah sesudah. Ya 3, udah 3. Matan 1 bismillah. Jadi waktu kita belum mandi itu doa a'udzu dulu, ta'awudz, minta perlindungan kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Sebelum bismillah ini, sebelum a'udzu,
Ada, tapi tidak terkait dengan mandi secara khusus. Nanti di ujung insya Allah ada nampaknya ini. Kalaulah kita mandi itu telanjang, kan mandi itu sunatnya jangan telanjang, biar di kamar mandi minimal pakai sidi, pakai sempak mau pakai di kamar mandi sendiri, biar sendiri, janganlah begitu. Begitu adabnya, begitu adabnya. Itu doa kalau mandinya telanjang, biar kita tidak rusak badan kita, enggak diganggu jin, enggak diganggu siapa-siapa, biar selamat di kamar mandi, biar enggak lama. Kalau mandi itu telanjang, doa dulu, Bismillahilladzi la ilaha illahu. Nabi ajarin begitu kalau mandinya telanjang tuh. Jangan nggak baca-baca doa telanjang aja, biasa aja, merasa salah juga kagak lagi. Udah begitu udah paling surganya lagi. Aduh, payah banget kita ini orang gitu. Doa kalau telanjang tuh. Jadi kalau baca Bismillahilladzi la ilaha illahu itu, mohon maaf, jin aja nggak lihat kita, jin nggak lihat kita aurat kita. Tapi saya tidak ke situ dulu. Kita rapihkan tentang mandi dulu nih, biar enak. Itu kan berbicara telanjang masalahnya, tidak khusus mandi. Jadi yang sunnah mandi, a'udhu, bismillah, alhamdulillah, begitulah. Itu sunnah. Kenapa kita disunnahkan baca bismillah? Sebab mandi ini adalah ibadah. Ibadah biar punya nilai dan penuh barakah, anjuran daripada junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca bismillah, mengqiyas pada wudu. Kata Nabi dalam hadis dengan kualitas hasan, jadi layak untuk hujjah syar'iyah, riwayat daripada Imam Abu Dawud di dalam kitab sunannya, dan masih banyak ulama lain riwayatkan hadis ini. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, wa fi riwayatin fahuwa abtar, wa fi riwayatin ukhra fahuwa ajdam, wa makna kullin qalilu wa naqisul barakah. Kata Nabi, setiap perkara yang bagus dalam agama, setiap perkara yang penting dalam agama yang tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka kurang barakah. Dan mandi junub perkara penting dalam agama. Kalau tidak mandi, sholat tidak sah. Mandi Jumat perkara penting dalam agama. Kalau mandi sunat nih, sebab kurang jalanin adab Jumat kalau tidak mandi. Karena penting, maka perlulah dalam mandi ini kita orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Cuman nih catatannya, ini baca bismillah ini niatnya apa? Sebab niat ini berpengaruh dalam kehidupan muslim. Niat. Ada orang udah jatuh
jatuh tertimpa tangga, ada orang udah jadi korban masuk neraka, ada. Kata Nabi, idzal taqal muslimani bisayfaihima fal qatil wal maqtul finnar. Bila mana muslim bertemu, gontok-gontokan, ribut, bacok-bacokan, maka yang membunuh sebagai pelaku tindak kriminal, yang terbunuh sebagai korban kriminal, dua-duanya masuk neraka. Kata Nabi, dua-duanya. Sahabat bertanya, kasihan amat dia korban, ujungnya masuk neraka. Kalau pelaku tindak kriminal membunuh masuk neraka, kami paham. Tapi kenapa korban masuk neraka? Kata Nabi, innahu kana harisan ala qatli sahibi. Kata Nabi, masalahnya dia niat pengen bunuh, cuman keduluan. Niat berpengaruh. Gara-gara niat neraka. Niat. Kayak teman-teman kita yang nggak ngaji, niatnya mau ngaji, hujan, dapat ganjaran. Nggak ada niat mau ngaji, hujan, iya nggak ada ganjaran, karena enggak ada niat. Permasalahannya baca bismillah ini niatnya apa? Saya niatnya baca Quran, dosa. Saya niatnya baca Quran, dosa. Kenapa dosa? Kenapa dosa? Hah? Kamar mandi, dikali mandinya. Nah, tuh tahu, karena dia berhadas besar, belum mandi, kan udah kelewat. Kalau orang berhadas tak boleh baca Al-Quran. Kata Nabi dalam hadisnya, la yaqra'ul junubu. Ada hadis bacaannya ada dua, la yaqra'il junubu berarti la nahi. Kalau la yaqra'u berarti la nafi, bimana nahyi, terserah, itu urusan pentafsir hadis. La yaqra'il junubu walal haidu syai'an minal Qur'an. Jangan baca, orang junub berhadas besar, orang haid sebelum mandi, jangan baca barang sedikit dari Al-Quran. Bis aja jangan. Bis kalau niatnya bismillah, kalau bis Metro Mini nggak apa-apa, sedikit aja nggak boleh, apalagi seayat Bismillahirrahmanirrahim. Maka niatan kita doa mandi, niatannya baca bismillahnya zikir, yakni doa mandi. Sama kalau makan, junub makan baca bismillah dosa, niatnya doa makan, niatnya itu begitu. Jadi niatnya doa mandi, doa sebelum mandi itu. Sebab kata Nabi, wa innama likulli mri'in manawa. Sesungguhnya bagi tiap-tiap orang akan mendapatkan apa yang ia niat. Kalau niatnya baca Quran dapat pahala, dapat dosa. Kenapa? Karena hadas besar.
Kalau dia niatnya doa mandi dapat pahala. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Maka waktu baca bismillah, makanya pakai audhu dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura wal islama nura. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ini bukan Quran, doa mandi. Tuh niatnya. Niatnya begitu, niatnya supaya dapat ganjaran. Begitu. Itu begitu. Sudah. Kedua, sunat mandi itu kedua, udah banyak padahal ya. Dua yang disebutin ini. Berikutnya, biar jangan dua. Sunnah mandi adalah menghilangkan bercak-bercak. Ada dua, bercak suci ke, mau bercak najis ke, kudu ilangin. Jadi habis bismillah tuh audhu. Nih, saya mau tanya, biasanya kalau mandi junub begitu nggak sih? Hah? Kemarin-marin kalau mandi tuh a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi ja'alal ma'a tahura wal islama rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzu bersin bercak. Begitu enggak? Waduh. Ini mungkin karena itu hikmahnya kita dikasih panjang umur, sehat badan, masih dikit modal kita ketemu Allah, biar sempurna ibadah kita. Bersihin, mohon maaf kalau kita dulu, kencing dulu kalau bercak yang najis, apalagi habis keluar mani, biar tidak timbul prostat. Tahu prostat? Kenapa itu penyakit prostat? Munculnya kebanyakan. Wa hudusul amradi wal afati aglabuhu min tarkil mubalati bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan penyakit yang muncul di badan kita, apakah uratnya pada asam, namanya asam urat gitu. Apakah penyakit gula atau kelenjar getah bening? Berat apa ringan? Berat. Kelenjar getah butek aja udah berat, apalagi getah bening. Stroke ini mayoritas muncul tidak ada dari makanan. Tidak ada makanan yang halal menimbulkan penyakit. Tidak ada. Kebanyakan karena ngeremehin, kurang peduli dengan ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama bilang begitu. Syekh Ali Ba'atiyah, ulama besar dari Yaman, Ad-Du'ani, tulis dalam Ghayatul Mula, dan banyak ulama tulis. Penyebabnya kita kurang peduli sama ajaran Nabi. Habis keluar mani, duduk aja, tidur. Mani itu kental,
nempel di sini, namanya saluran airnya banyak sampahnya. Kalau nanti jadi banjir, salah siapa? Salah siapa? Salah pemerintah? Iya, salah kita. Bukan makanan. Kebanyakan muncul prostat karena dia tidak ngamalin ajaran Nabi. Nabi kan udah bilang kalau jam 12 siang jangan mandi, darah lagi kencang-kencangnya, bahaya. Itu menimbulkan stroke. Kan udah dibilangin ajarannya. Stroke itu penyakit ringan apa berat? Berat, ya Allah, segerobak aja nih udah berat, apalagi stroke berat. Jangan mandi habis sisa jam 7 sampai jam 9, enggak bagus buat kesehatan. Jam 10 silakan, diajarin. Kita pulang kerja jam 8 nyampe rumah, macet, hujan, mandi jam 8. Jadi muncul penyakit macam-macam yang zaman engkong-engkong kita ora ada macam penyakit baru nemu. Itu salah kita. Maka biar lolos dari penyakit, banyakin istighfar. Wa makanallahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah nggak bakalan nurunin bahla. Wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selama kita istighfar, minta ampun aja sama Allah. Penyakit itu gara-gara kita kurang peduli sama agama, kurang peduli. Ntar nih pas mandi nih perempuan, kenapa ada keputihan, kenapa ada kanker serviks, kenapa ada miom, kenapa ada ini, ntar terangin. Bagaimana mandi junubnya perempuan? Apakah nyontoh Sayyidatuna Fatimah, nyontoh Sayyidatuna Aisyah, nyontoh Sayyidatuna Maimunah? Bagaimana mereka kalau mandi junub? Tampak belajar. Yang demen ditonton artis ini, ndak idola mereka. Salah kita, kurang peduli ya sama agama. Kalau agama dijalanin, nggak ada Pak makanan yang mengandung penyakit, itu nggak ada yang halal. Yang bakal mengandung penyakit adakah? Kalau ditanya begitu, ya ada. Makanan apa yang mengandung penyakit? Nasi, emping, kopi, sprit? Bukan. Makanan, minuman yang dapat nyolong, itu nimbulin penyakit. Benar, nimbulin penyakit. Makanan halal mau nggak ada, halal nggak ada. Orang kata emping mengandung asam urat, dari mana rumusnya? Mau aja dicekokin pola pikirnya. Kalau bener emping asam urat, no orang Rangkas Bitung, dari mulai bupati sampai RT sama semua warganya, semuanya asam urat. Sebab pagi-pagi dia makan emping, siang dikit jam 9 makan sayur asam meninjo, emping yoga. Dohor dia makan kulit meninjo yang merah-merah, emping yoga, emping melulu. Enggak tuh kayak begitu. Kambing darah tinggi, mana ada? Udah sepakat semuanya, kambing tidak mengandung darah tinggi. Kambing mengandung anaknya. Benar nggak? Kalau kambing mengandung darah tinggi, no orang Arab sehari-harinya makan kambing, gila, nasi mandi, ruz mandi, cuman berdua kambing seekor, nggak apa-apa. Orang Arab nggak ada. Yang bakal jadi penyakit nggak usah banyak, biar satu tusuk kambing bisa bukan darah tinggi doang, penyakit lain bila duit buat belinya dapat nyolong. Sebab yang namanya dosa
ndak ada tolerir sama Allah, mengandung penyakit. Maka kita jangan pantang hidup gitu, hidup di dunia sengsara amat begitu. Ditawarin kopi, bang mau ngopi, lambung, asam lambung, mau makan sate kambing, darah tinggi, sop iga, kolesterol, emping, semurat, cakangkung, semurat. Jadi abang ini mau makan apa? Saya mau nasi putih, garam sama air putih. Kata kita pantas kaya, wajarlah. Kalau enggak kaya kebangetan makan kayak gitu, nasi putih, garam sama air putih. Tapi buat apa dia kaya? Memiliki tapi tidak menikmati. Di dunia aja sengsara, di akhirat belum tentu masuk surga. Cilaka 12. Di dunia sengsara, di akhirat sengsara, cilaka. Di demo undang-undang aja kalau cilaka mau di demo, cilaka. Betul. Pembantunya kita lihatin, masya Allah, pembantunya ngopi udah kayak sholat 5 kali sehari semalam. Itu di luar qobliyah sama ba'diyah. Kalau diundang sama temennya ngopi, kemari ngopi, sono ngopi mulu. Emping 2 toples habis, sate kambing 15 tusuk habis, sop iga 2 mangkok habis. Ini cakep, ini pembantu, menikmati tapi tidak memiliki, tapi menikmati. Ini kaya, kayaknya kaya. Kalau kita dihadapkan 2, memiliki tapi orang nikmatin orang milikin, menak mana? Lah yang kedua dah, jangan dibikin susah di dunia. Hah? Makan, iya, halal. Yang penting yang berpenyakit makanan haram. Jadi makanan tuh enggak mengandung penyakit, enggak ada, kecuali makanan haram. Makanan itu kayak bensin, motor bensinnya murni, jalannya lancar. Bensinnya campuran, jalannya ndut-ndutan. Bensinnya air, kagak jalan. Ada orang kagak dohor, kagak asar, kagak maghrib, kagak isya, kagak subuh, patut diduga bensinnya air. Ada orang kadang ibadah, kadang kagak, kadang ngaji, kadang kagak, patut diduga bensinnya campuran. Begitu. Ada orang dohor, asar, maghrib, isya, subuh nggak tinggal husnudzon, kita bensinnya pertamax. Begitu bensinnya, kayak gitu, murni begitu. Nih ajaran Nabi, balik lagi pada bab mandi. Jadi kalau kita ada sperma, kencing dulu, kencing dulu. Kalau ada bekas-bekas mani, kan namanya kotoran suci, ingus apa, bersihin semuanya. Ada kotoran mata bangun tidur, bersihin begitu. Cuman nih kalau dubur nih saya ajarin biar kitanya enak sekalian, tapi materinya belum masuk. Jadi waktu kita ngebersihin dubur, kencing, kalau mohon maaf dulu, begitu maksudnya itu. Habis bismillah tuh kalau kencing nih supaya tahqiq. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Simarul Yani'ah, waktu kita dubur, mohon maaf, ngeden tuh, bol bahasa kasarnya ya, biar gampang aja.
tuh disiram tuh niat saya mandi mengangkat hadas besar dari dua kemaluan saya atau dari tempat istinja. Dari dubur saya juga boleh. Kalau dubur, kalau ke depan-depan dua aja deh enakan. Niat saya mandi karena mengangkat hadas besar dari dua kemaluan saya karena Allah Ta'ala. Itu waktu dubur tuh, waktu dubur. Jadi dakar yang dibersihin tuh disabunin dulu dakarnya, gitu kudu niat tuh, biar nanti sebab bakal ada ajaran wudhu. Kalau ajaran wudhu nanti megang lagi batal lagi wudhunya. Jadi ini biar rapi tuh, niat tuh. Ini cara mandi. Jadi habis doa-doa bersihin bercak, sabunin sambil niat saya mandi mengangkat hadas besar dari dua kemaluan saya. Artinya ini doang nih, nggak sekujur badan. Ntar badan niat di sini supaya dubur kita ini karena kelihatan kalau kena air, supaya nanti nggak ngeden-ngeden usap-usap lagi, nanti batal wudunya. Begitu. Udah beres nih, bercak-bercak nih, beres. Kemudian sunat di dalam mandi itu saudara udah bisa ngukur tuh. Kalau mandi kita udah kayak begini apa kagak nih mandi. Kalau kagak istighfar yang banyak. Begitu. Waduh, belum sesuai Nabi, saya sih gebyur-gebyur aja, orang tahu tuh aturannya. Ini nih habis ini kumur-kumur ini bukan kumur-kumur wudu, kumur-kumur mandi, kumur-kumur ya bahasa kita mau siwak-siwak, kumur-kumur. Habis kumur-kumur hidung bareng lebih bagus, satu air buat mulut buat hidung sebelum mandi tuh ajarannya. Sebelum mandi ajarannya begitu. Habis ini semua baru wudu. Mandi belum? Ini saudara, saya potong. Bila saudara hafalin dan ingetin cara mandi sendiri ini, bisa mandi sendiri sesuai tuntunan, pastikan saudara bisa mandiin mayit sesuai tuntunan agama. Tapi kalau saudara mandi sendiri ini ndak bisa, saya kira mandiin mayit rada repot. Bisa saja dimandiin dulu baru diwuduin, karena dia tidak ngaji masalahnya. Dari mana ilmunya? Ngenekin. Tahu ngenekin? Nyontoh temennya begitu. Mana temennya nggak pakai ngaji-ngaji, ini orang susah kagak bagi duit, pakai selang aja buat setim. Aduh ya, wudu. Sebab Nabi itu sebelum mandi wudu. Di Bukhari, di Muslim, di mana aja wudu sebelum mandi. Wudu. Cuman wudu ini ada dua cara wudunya. Di Bukharinya itu, Sahih Bukhari itu dua cara. Imam Ghazali ngajarin wudunya enggak rapi, enggak tuntas. Imam Ghazali nih, Bukhari yang ngajarin nih, Sahih Bukhari, contoh nabinya. Ya biasa wudu dari mulai awal kayak kita ngaji wudu itu ya, kumur segala macam. Ini kalau kamu umur tadi itu kumur mandi itu udah segala macam wudu selesai gitu, ampe telinga habis, ampe telinga doang, kaki ora usah. Itu Imam Ghazali ngajarin wudunya. Bagaimana Fathul Muin? Kamilan wudunya rapi, berarti ampe
kaki biasa wudu sampai kaki. Nggak begitu. Ini yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Wudunya sampai kaki, biasalah wudu gitu. Wudu lil ittiba'i, karena mengikut Rasulullah, dalilnya Nabi begitu sampai kaki wudunya. Wudu kayak kita wudu sholat begitu. Rawahu Syaikhani, hadisnya ada di dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Jadi sebelum mandi wudu dulu. Nih kalau mau ngurut masuk kamar mandi, ngadep kiblat mandinya. Nanti disebut nih yang lain, mandinya ngadep kiblat. Kalau telanjang jangan, ntar burungnya nunjuk-nunjuk kiblat lagi ya kan. Makanya pakai CD ngadep kiblat. A'udzubillahi minasyaitonir yang tadi, bersin bercak, niat kumur, bukan niat mandi, belum, niat yang ini nih tadi, kumur, masukin ke hidung, wudu sampai kaki. Allah.